Halo Sobat Tekno, apa kabar kamu hari ini? Semoga kamu selalu sehat dan banyak rezeki. Kamu beli HP super mahal cuma karena butuh fitur yang ngecharge-nya super cepat. Nih, nih, Infinix Note 12 VIP ini nggak pakai mahal, tapi ini bisa ngecharge super cepat. Main gamenya juga lumayan ngebut dan layarnya ini juga udah dahsyat dan kameranya termasuk hebat untuk HP di kelas harga 4 jutaan. Ya pokoknya bisa nyaingin lah HP-HP yang kelas harganya 2 kali lipatnya. Tapi kalau internet 5G, hal penting buat kamu saat ini, mending skip aja videonya. Nggak usah diterusin, nonton. Khusus sana, belum 5G. Ya, di harga cuma 4 jutaan ini HP punya fitur ngecharge yang udah super cepat, udah bisa 120 watt ngecharge-nya. Dan juga masih dikasih chargernya loh. Nggak perlu beli sendiri, nggak kayak HP opa-opa yang bahkan kelas harga 3 jutaan mesti beli sendiri chargernya. Dan emang, ini cepet banget ngecharge-nya. Kalau ngecharge-nya kondisi hidup, cuma dalam waktu 5 menit keisi 33%, dan dalam 10 menit udah 50%. Dalam 20 menit udah keisi 78%, dan sekitar 30 menit udah penuh 100%. Kurang cepat? Cobain deh ngecharge dalam kondisi mati. Nggak sampai 20 menit kelar ngecharge-nya. Bangun tidur kita ngecharge, belum selesai mandi, HP-nya udah penuh duluan. Nah, nggak cuma ngecharge-nya aja yang udah kelas flagship, desainnya juga untuk HP harga segini udah mantep. Udah ngotak kayak iPhone. Bodinya yang kotak bersudut ini terbuat dari bahan kaca yang kalau kata Infinix sih ini bahannya dari kaca yang dipakai pesawat ya. Jadinya walaupun lapisan kacanya tipis tetap kuat dan karena bahan kaca terus di finishing ngedoff kayak gini kelihatan dan berasa mewah saat digenggaman. Dan yang penting adalah ini tuh nggak gampang kotor karena bercak minyak sidik jari. Untuk tampilan bagian kameranya juga didesain elegan dengan kamera utama yang dikasih ring emas dan bezel kamera yang luas bikin tambah meyakinkan kalau ini tuh kameranya kayaknya tuh cakep mantep gitu. Dan tepian bodinya benar-benar dibikin kotak. Kelihatan keren, kelihatan mewah, udah kayak iPhone. Suka banget sih sama desainnya kalau untuk dilihat ya. Tapi kalau digenggam kayak gini tuh saya kurang srek karena ini tuh sudut bodinya tuh berasa banget di genggaman. Dan kalau untuk tampak depannya ini udah beneran mewah juga. Karena layarnya ini tuh udah bergaya punch hole di tengah dengan pinggiran layar yang juga udah tipis begini. Cakep kan? Dan layarnya ini punya ukuran 6,7 inch Full HD Plus dengan rasio layar standar 20:9. Udah pakai panel AMOLED loh. Dan udah punya warna DCI P3 100%. Jadi ini warna layarnya tuh cakep banget ya. Mantap banget dilihatnya. Mau dilihat dari sisi mana aja tetap kelihatan dan tetap berasa mewah. Kalau di bawah sinar matahari juga tetap kelihatan terang. Layarnya juga udah kelas gaming, udah 120 Hz refresh rate. Jadinya kalau di scrolling-scrolling layarnya tuh berasa smooth banget. Dan respon layarnya juga mantap banget, baik saat multitasking biasa ataupun saat main game. Layarnya ini saya akuin ya, bagus banget dan terang banget kalau dipakai di luar ruangan. Cuma kalau di dalam ruangan, sering banget saya naikin sendiri kecerahan layarnya. Terlalu rendah, kurang cerah. Ya, semoga software update-nya nanti bisa lebih baik ya untuk bagian layarnya ini. Dan selain kualitas visual, bagian suaranya ini juga udah cakep banget. Karena selain udah didukung fitur DTS Digital Theater System, HP ini juga punya dual speaker stereo. Satu speaker utama di sisi bawah dan satunya lagi di sisi atas, yang suaranya emang berasa cakep. Infinix Note 12 VIP ini kalau ditanya masalah performa, untuk kelas harganya ini tuh berasa biasa aja. Udah kenceng emang, tapi nggak wah kalau menurut saya, standar aja. Karena di kelas harga segini, Infinix Note 12 ini tuh pakai prosesor Helio G96, di mana beberapa HP lain di kelas harga setara udah pakai prosesor yang sedikit lebih kenceng, kayak Realme 9 Pro atau Redmi Note 11 Pro 5G, udah pakai Snapdragon 695. Udah 5G lagi. Tapi saya puas sama performa dari Infinix Note 12 VIP ini. Karena emang performa baik multitasking harian maupun main game udah benar-benar menyenangkan. Dan smartphone ini juga bisa nambahin RAM pakai virtual RAM hingga 5 GB. Jadi total RAM-nya tuh aktif bisa sampai 13 GB. Jadinya kita bisa buka aplikasi lebih banyak. Dan kalau ditanya ya, HP ini tuh seberapa enak sih buat main game? Ini udah enak banget. Karena ini layarnya mantap, speakernya juga top, performanya juga udah cakep, dan HP ini tuh punya getar haptic feedback gitu ya, yang ada dual axis-nya gitu. Jadinya tuh dia buat getar-getarnya tuh dia ada dua motor ya.
dan bisa ngasih pengalaman main game lebih asik. Kalau dipakai main game Mobile Legends, HP ini tuh bisa jalanin game dengan grafis maksimal di tinggi dan frame rate-nya di ultra. Kalau dipakai main game dengan grafis maksimal semua, settingan mentok rata kanan semua, kayak yang kamu lihat nih. Udah lancar kan? Udah asik, walaupun yang kamu lihat ini yang main nggak asik. HP-nya ngebut, yang main butut. Kalau main game berat sekelas COD Mobile, ini juga udah enak banget. Walaupun settingan grafisnya maksimal cuma mentok di medium dengan frame rate high. Tapi buat main udah aman, lancar, nyaman, bahagia. Tapi asli, ini beneran udah enak buat main. Kalau buat main game PUBG Mobile juga udah asik. Grafisnya juga udah support maksimal di balance ultra atau di HD high. Dan yang kamu lihat di layar ini, saya main di balance ultra biar dapat frame rate terbaik. Untuk gyroscope juga udah berasa responsif dan juga asik. Pokoknya kalau mau kejar chicken dinner, udah nggak salah kalau pakai HP ini. Untuk daya tahan baterainya juga udah bisa tahan seharian bahkan 2 hari kalau untuk pengguna normal. Waktu saya tes ya di kondisi dalam ruangan dan pakai jaringan WiFi, saat dipakai main game COD Mobile sejam baterainya habis sekitar 15-16%. Dan saat dipakai nonton YouTube sejam baterainya habis sekitar 7%. Itu di kondisi layar yang disetting selalu 120 Hz ya. Ya, walaupun nggak sehemat HP-HP zaman now di kelas harga setara kalau buat main game berat ya. Yang penting HP ini tuh ngecharge-nya super ngebut. Oh iya, Infinix ini juga punya kapasitas penyimpanan udah lega banget. Udah 256 GB. Dan kalau berasa kurang bisa ditambah pakai micro SD hingga 2 TB. Tapi tetap bisa dual SIM. Karena kalau lihat slot kartunya ya, ini udah triple slot dengan sistem side A side B kayak sempak bujangan. Udah ada karet pengaman juga supaya debu dan cairan nggak masuk. Dan untuk sensor-sensornya ini komplit ya. Mulai dari sensor sidik jari di samping yang jadi satu sama tombol power. Bikin nyaman banget buka kunci HP karena lokasinya strategis. Terus udah ada sensor cahaya yang bekerja responsif buat ngatur kecerahan layar secara otomatis. Ada juga sensor gyroscope yang udah hardware dan sensor gyronya tuh nyaman banget ya buat ngegame. Sensor magnetik juga udah ada, jadi bisa bikin HP ini bisa fitur kompas untuk nunjukin arah. HP ini juga udah punya sensor NFC. Jadinya udah bisa cek saldo atau top up M-Money sendiri. NFC-nya juga udah bisa buat tukeran data sesama perangkat ber-NFC dan juga jadi dompet digital. Buat bayar-bayar cukup tap to pay aja. Cuma bingung aja nih, pakai aplikasi pembayaran apa ya yang dukung NFC di Indonesia. Dan kalau HP ini dijadiin penunjuk jalan pakai Google Maps, sinyal GPS-nya tuh bekerja secara cepat dan akurat. Karena udah pakai layar AMOLED, kalau jadi navigasi penunjuk jalan, baterainya jadi lebih awet. Dan buat kamu nih yang suka foto-foto, HP ini tuh bisa banget jadi pilihan karena emang kameranya ini tuh udah bagus untuk HP kelas harga 4 juta. Kamera utamanya 108 megapiksel dengan aperture f1.75, dilengkapi kamera ultrawide 13 megapiksel dan 2 megapiksel kamera potret. Nggak ada kamera makro. Ini kamera makronya udah jadi satu sama kamera ultrawide. Jadinya udah autofocus. Mantep nggak tuh? Kamera makro 13 megapiksel. Dan gini, hasil foto-foto kamera utamanya dengan mode auto. Kalau Infinix namanya AI Cam. Cakep kan? Detailnya tuh berasa banget dan tone warnanya juga asik. Dynamic range-nya juga cukup luas, jadinya kalau kita foto-foto membelakangi cahaya, hasilnya tetap bagus, tetap jernih. Yang penting fitur HDR-nya diaktifkan. Pokoknya kameranya udah bisa banget buat alat bantu cari rejeki. Buat yang suka foto-foto dengan efek bokeh juga ini bisa banget diandelin. Karena hasil blurnya tuh berasa rapi banget. Dan hasil foto-fotonya kelihatan dramatis dan berasa lebih hidup. Untuk mode ultrawide-nya juga berasa bagus dengan hasil foto-foto yang dramatis. Kalau kita foto-foto landscape yang keren juga udah bisa langsung pamer di sosial media. Dan untuk mode makronya, kayak yang saya bilang tadi, karena udah autofocus dan udah 13 megapiksel, hasilnya menakjubkan. Wah banget, udah nyaingin HP flagship gini hasilnya. Untuk hasil mode malamnya, kamu bisa nilai sendiri deh foto-fotonya kayak gimana. Kalau menurut saya ini hasil tangkapannya tuh berasa terang, berasa detail, dan keren dilihatnya. Dan tentu aja, udah berasa minim noise untuk kelas harga 4 jutaan. Dan kalau kamu suka foto-foto selfie, HP ini juga udah bisa diandelin. Walaupun kamera selfie-nya ini standar aja cuma 16 megapiksel. Dengan aperture lensa f2.4 dan udah dilengkapi LED selfie flash untuk foto-foto selfie di kondisi gelap. Hasil foto-foto selfie-nya tentu aja udah berasa bagus, berasa detail, dan hasilnya tuh udah berasa nggak perlu lagi diedit-edit warnanya. Kalau mau kita upload di sosial media ya. Kalau mau pakai mode potret juga udah nggak perlu lagi khawatir berantakan blur latarnya. Pokoknya udah cakep kamera depannya.
Dan nggak cuma buat foto-foto aja, kalau untuk rekaman video juga ini udah menyenangkan. Beda sama Infinix Note 12 yang belum VIP. Yang udah pernah saya bahas ya di video sebelumnya, yang rekaman videonya tuh masih berguncang. Kalau ini hasilnya udah stabil, udah tenang. Ini hasil rekaman video menggunakan kamera depannya. Udah stabil ya, karena emang ada stabilisasinya. Mantap ya. Kalau dipakai buat jalan kayak gini, pakai satu tangan aja, kualitasnya kayak gini. Dan suaranya kayak gini ya. Ini nggak saya gedein sama sekali, apa adanya aja. Dan ini saya ngomong agak kenceng. Jadinya kalau misalkan suaranya kecil, berarti mic-nya. Nah gini nih, hasil rekaman video menggunakan kamera belakang Full HD. Stabil ya, ini dipakai buat jalan, dipegang satu tangan aja. Karena emang udah ada stabilisasinya nih buat kamera depan maupun kamera belakang. Jadi kalau buat rekam-rekam video sambil jalan kayak gini, hasilnya tuh beneran stabil. Kalau misalkan kita lihat buat fokusnya kayak gimana nih, kita lihat ya. Tuh, dia perpindahan fokusnya tuh seamless ya. Untuk perpindahan fokusnya seamless, terus juga untuk detailnya dia bagus. Kamu bisa lihat sendiri. Detail daun-daunnya, tangkainya kelihatan semua. Cakep banget nih kalau buat bikin konten. Infinix Note 12 ini punya sistem operasi udah Android terbaru saat ini, yaitu Android 12 yang dibungkus dengan gaya khas Infinix ya, pakai XOS versi 10.6 yang punya tampilan kece dan fitur yang lengkap banget. Kalau kamu mau ganti-ganti gaya HP, udah ada Xtheme. Theme Store-nya Infinix yang nyediain banyak banget pilihan untuk tema, wallpaper, bahkan kalau mau cari-cari gaya font tulisan juga udah banyak banget. Dan rata-rata tuh pilihannya gratis, nggak perlu lagi bayar. HP ini juga nyediain aplikasi Wow FM yang nyediain banyak banget podcast, online radio dari nasional maupun internasional. Yang tentunya butuh kuota internet. Tapi kalau kamu mau dengerin FM radio tanpa kuota juga bisa, asalkan kamu colokin earphone sebagai antena FM radio. Kalau mau buka aplikasi lebih dari satu di layar juga bisa dan simpel banget caranya. Cukup swipe 3 jari aja dari bawah ke atas dan akan muncul jendela kecil. Tentunya bisa diatur juga ya untuk ukuran dan lokasinya. Ada juga fitur Smart Panel untuk memudahkan kita buka-buka aplikasi penting yang sering kita buka. Atau kalau mau screen recording dengan mudah, dengan swipe dan tahan layar dari samping ke tengah gini. Ada juga fitur Social Turbo untuk memaksimalkan penggunaan aplikasi WhatsApp, di mana ada fitur ubah suara, ada untuk perekaman suara, dan juga ada fitur video call cantik. Ada mode intip, dan juga kita bisa bikin stiker sendiri dengan mudah pakai fitur ini. Kalau mau gandain aplikasi sosial media dan aplikasi chatting juga masih bisa. Pakai fitur Xclone. Jadi bisa nih, buka 3 nomor WhatsApp sekaligus di HP ini. WhatsApp utama, WhatsApp clone, dan WhatsApp bisnis. Nomor WhatsApp sampai 3, tapi nggak ada yang ngechat. Dan masih banyak lagi fitur lainnya yang bisa kamu cobain sendiri kalau kamu udah beli HP-nya. Intinya dengan harga 4 juta, pilih Infinix Note 12 VIP ini nggak salah. Layarnya udah bagus, fiturnya komplit, performanya cepet, apalagi ngecharge-nya super ngebut. Desainnya ini juga udah mewah dahsyat. Ya udah gitu aja. Di like videonya ya kalau kamu suka dan di dislike juga nggak apa-apa. Jujur aja sama perasaan. Yang komen atau tanya-tanya juga boleh aja, akan dijawab semampunya. Kalau nggak dijawab, jangan marah ya. Dan Bang Tento pamit, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Infinix Note 12. Softcase-nya nggak ngepres. Mesti beli casing lagi. Oglek-oglek softcase-nya.